Aku pernah punya profit bersih 40 juta, tapi rekening aku selalu nol. Oke. Jadi kita yang gedein, Nama dia di kita yang mulai, tapi sekarang dia gede tanpa kita. Kita yang mulai, suamiku yang masuk penjara gara-gara dia. Lu itu ya sama teman-teman di Paper sering cerita-cerita ke investor, lu orang itu mirip Melio, Bill.com, ini semua B2B payment unicorn yang ada di US ya. Ngomong mirip, tapi kok nasib kalian beda jauh sih? Ya kan? Selamat datang Nasir, Dea dan Yos. Gue masih nggak biasa manggilnya kalau nggak ada Pak-nya. Aja lah kalau gitu biar Gak usah lah. Gitu ya. Gak usah aja kan nanti kelihatannya kayak bapak-bapak sendiri. Tapi hari ini gue sangat excited banget karena kita akan ngomongin bisnis yang justru lahir di tengah pandemi gitu kan. Terus bagaimana sebagai seorang couple itu bisa juga ngebalance antara suami istri plus partner di bisnis. Kebetulan Yos juga gitu ya, bisnis ya. Dan gue tuh tipe yang nggak bisa gue berbisnis sama istri. Gitu. Kayaknya baru 2 menit berantem dulu. Ya tapi sebelum terlalu jauh, boleh nggak cerita dulu dari Dea origin story-nya si Karamika nih, yang gue kalau ngeliat Instagramnya sama website-nya gila, wah gila nih sih jackpot banget barang ini gitu. Makasih ya Ko. Jadi Karamika itu sendiri lahir 2020 waktu aku baru banget lahiran anak pertama. Jadi anak pertama aku baru 3 bulan, dia ikut tuh membangun Karamika bareng-bareng sama dia kan. Jadi awalnya itu gara-gara pandemi kan, terus namanya layoff di mana-mana, even di perusahaan suamiku juga ada layoff kayak gitu kan, di bisnis suamiku yang sebelumnya. Terus aku chat-chatan tuh sama partnerku yang satu lagi. Jadi kita tuh di Karamika sebenarnya bertiga. Awalnya aku sama Putai. Nah, chat-chatan sama Putai kayak kita jualan apa ya? Nah, fun fact-nya sebenarnya Putai ini bukan orang pertama yang aku ajakin bikin Karamika. Sebelumnya aku udah pernah ngajakin temanku yang lain, cuma karena dia pramugari sibuk gitu kan, jadi kayak lost in touch aja tiba-tiba tuh, nggak ngomongin lagi tuh. Nah sama Putai ini dia benar-benar kayak kita baru ngomongin malam itu juga kita tentuin namanya, malam itu juga kita bikin Instagramnya, malam itu juga jadi logonya. Mantap. Besok pagi kita langsung ke pabrik. Wow. Jadi dia langsung kayak bangun pagi, Dek gimana? Gue transfer berapa nih? Jadi zaman dulu tuh mau belanja ke pabrik harus DP dulu. Nah kebetulan aku dapat info dari salah satu selebgram kalau ada pabrik piring yang terhambat nih impornya gara-gara pandemi, semua lini ditutup kan. Nah jadi barang-barang ekspornya itu dia sell gede-gedean gitu. Jadi dari situlah awal mulanya Karamika itu. I see. Jadi malam itu jadi bikin juga, apa? Besoknya ke pabrikannya lusa langsung jualan lusa. Dong. Dan malam itu logo yang terbentuk malam itu, nama yang terbentuk malam itu, color palette yang terbentuk malam itu semuanya masih kita pakai sampai sekarang. Wow, jadi sebenarnya orang gak perlu overthinking ya. Gak perlu overthinking. Just do it. Cari nama gitu. Yang lebih penting adalah ya ada barang jualannya yang orang butuh. Iya gitu. Benar. Tapi waktu itu kan ya namanya orang baru mulai ya. Bikin bisnis pertama kali waktu itu. Sebenarnya ini bukan bisnis pertama. Oke. Sebelumnya pernah apa? Sebelumnya aku pernah jualan F&B gitu, ayam geprek di Pekanbaru. Jadi aku sebenarnya orang Pekanbaru. Diboyong ke Jakarta sama suamiku. Wow. Nah, fun fact-nya lagi. Zaman aku jualan ayam geprek itu, aku pernah punya profit bersih 40 juta, tapi rekening aku selalu nol. Gitu. Jadi sebenarnya menurut aku nggak bisa jadi pengusaha kalau nggak bisa ngelola duit sih, nggak bisa nahan keinginan buat ngambur-ngamburin duit secepat mungkin. Nah kebetulan itu akhirnya mata aku kebuka gara-gara itu profit segitu dan rekeningku selalu nol itu bukan cuma 1 bulan, berbulan-bulan lamanya selalu seperti itu. Jadi uangnya habis. Tapi kemana? Pernah dicek? Entah kemana. Ya traktir gitu kan. DP mobil. Tapi bisnis jalan terus waktu itu. Bisnis jalan terus. Terus akhirnya tutup karena diajak nikah harus ke Jakarta. Enggak. Nah, itu, jadi gue dipilih kalau gitu. Kalau lesson pertamanya itu harus ngerti finance, harus bisa ngatur keuangan. Lesson keduanya adalah hati-hati kalau bisnis sama keluarga. Jadi waktu itu aku bisnis sama keluarga. Itu lagi rame-ramenya kita yang bikin ayam geprek pertama di Pekanbaru. Rame banget. Padahal tempatnya cuma di teras rumah. Itu omset bersih segitu aku udah bagi 2 sama tanteku. Jadi emang rame banget. Aku dari jam 11 siang sampai jam 6 sore itu gak duduk sama sekali. Bener-bener
siapin ayam. Wah. Jadi timingnya bagus banget karena Timingnya bagus waktu itu banget. ayam geprek belum ada di Pekanbaru. Belum Yang ada. pertama itu, yang kedua Enak GoFood. banget juga. Enak banget itu juga. Of course. GoFood, GrabFood like masih. Kayak takut gitu ngomongnya. Nah, emang enak kok beneran. GoFood, GrabFood itu potongannya masih kecil. Oke. Zaman Yes. gitu. Dan baru naik namanya Baru GoFood. naik. Jadi kita langsung kayak top Nomor satu ya. Nomor satu terus di Berarti GoFood sama GrabFood. Berapa tuh ya? 2015. 2017. Kemudian itu tidak berlanjut karena konflik sama keluarga. Konflik. Akhirnya Biasa. brandnya sekarang dilanjutin sama keluarga. Enggak juga. Enggak juga. Ya berhenti aja gitu. Berhenti aja. Oke, Sempat akhirnya lanjut tapi berhenti akhirnya. selama kosong sampai akhirnya bikin Karamika tuh ngapain? Wah, aku nyobain banyak banget sama suamiku. Jadi sebenarnya Insight nih. Oke. sebenarnya aku itu nggak pernah kepikiran pengen jadi pebisnis karena dari dulu aku orangnya akademik banget kan. Aku ikut olimpiade waktu sekolah, terus bukan orang-orang yang kreatif banget gitu, terus nggak yang ambis nih harus punya duit segini sebelum umur segini, nggak kayak gitu sebenarnya. Cuma emang suka jualan dari kuliah tuh aku suka jualan pisang coklat gitu. Cuma gara-gara alasannya karena aku suka pisang coklatnya dan dia nggak dijual kalau nggak lagi danusan. Jadi ya udah aku jual aja sendiri. I see. Gitu doang sebenarnya alasan. Cuma aku suka jualan. Kayak kalau waktu aku lagi jalan-jalan ke Bali sama suamiku, terus kita salah beli tiket apa yang Oh iya kebun itu. binatang. Kita Dia ide banget. Waktu itu dia bilang, kita mau ke kebun binatang waktu itu kan. Dia beli tiket online. Dia bilang, ini ada diskon online loh 30%. Belilah waktu itu 1 juta ya kalau 1 salah harganya juta. kan. Pas sampai sana ternyata itu tiket untuk bule. Tiket untuk lokalnya cuma 50.000 kalau nggak salah. Iya, jauh banget hari kita Langsung nggak ya. tahu. Terus kayak dia kayak ya udahlah uang hilang. So aku kayak enggak dong ini kita bisa jualin. Ayo kita cari bule terdekat. Langsung kayak ayo kita cari bule, kita datengin, terus kita bilang kita bisa jual harga lebih murah dibanding harga dia beli langsung ke tempatnya. Udah laku. Orang pertama yang kita datengin langsung laku gitu ya. Jadi sebenarnya bukan aku orangnya pengen berbisnis, cuma aku suka berdagang. Mungkin karena aku orang Minang ya gitu. Ada darah pedagangnya. Berarti kesimpulannya orang mulai bisnis itu nggak langsung kucruk-kucruk bikin Karamika ya sebenarnya ya. Sebenarnya ada histori di belakangnya yang belajar dari trial and error dulu. Kemudian emang ada jiwa mungkin sedikit senang jualannya. Akhirnya ya jadi gercep aja gitu ketika bikin sesuatu gitu. Iya benar. Sebelum ke Karamika, berapa banyak bisnis yang dilakukan sebelum Karamika? Banyak banget ya Bi ya. Lebih dari 10? Kayaknya gak lebih dari 10 sih. Tapi lebih dari 5? Lebih dari 5. Oke. Aku pernah, yang serius nih yang sampai punya Instagramnya, aku pernah jualan tapestry. Tapestry itu kayak Kain. handuk pantai gitu kali ya kalau di sini. Tapestry tapi yang motifnya macam-macam itu kita impor dari Cina ya. Terus pernah jual casing HP. Itu kita ke bazar-bazar, Bank Mandiri, terus apa namanya palang pintu segala macam. Terus pernah jual fashion juga. Pernah yang paling gede sebelum Karamika itu kita pernah jualan kosmetik. Zaman-zaman kosmetik Indo tuh kosmetik impor tuh lagi banyak-banyaknya, tapi kosmetik lokal tuh belum terlalu naik daun. Zaman-zaman itu. Dan itu terkendalanya itu bagus banget penjualannya, tapi terkendala di kita nggak dapat distributor official dari brand China-nya. Karena mereka pengen datang sendiri kan, dan udah datang sendiri sekarang kayak gitu. Iya. Waduh, ngeselin tuh. Jadi kita yang gedein. Sama dia di Kita yang mulai, tapi sekarang dia gede tanpa kita. Kita yang mulai, suamiku yang masuk penjara gara-gara dia. Spoiler sebentar ya, masuk penjaranya kenapa? Iya, jadi waktu itu kan kita udah mulai tuh dagang makeup ya. Kita waktu itu langsung endorse yang paling top influencer. Go big or go Waktu itu home. Tasya Farasya, waktu itu paling top ya. Sekarang gue gak tahu siapa. Nah itu bagus tuh omsetnya, sehari langsung balik tuh duit endorse-nya, ya kan, penjualan langsung bagus. Jadi gudangnya tuh bener-bener di kloset rumah gue, ya kan, jadi kecil banget gitulah mulainya. Terus kita jualan laku. Bukan kloset ini ya, bukan kloset toilet ya. Bukan tempat ganti baju, bukan WC, nggak mungkin dong kita makeup di WC. Oke, terus sebulan 2 bulan setelah itu kan gue nikah sama dia. Gue tinggal sendiri dong. Gue akhirnya nyewa ruko. Kita pindahin semua aset kosmetik kita ke ruko. Di hari kedua kita pindahin aset kita, lagi bebenah nih, tiba-tiba ada Bareskrim datang. 7 orang kayak preman gitu. Gue gak tau nih apaan. Gue masih pertama, baru awal nyoba bisnis, pengalaman masih juga jarang. Gue gak tahu juga waktu itu harus ada BPOM tuh, gue gak tahu waktu itu. Karena kita juga bisnis makeup karena inspirasi dari temen. Dia bisnis makeup dan udah 1 miliar. Waktu itu 1 miliar buat kita tuh gede banget. Makanya kita langsung kayak, wah ikutan juga deh gue gitu loh. Terus kita disamperin 7 orang.
diajak ke kantor polisi. Diajak kantor polisi, akhirnya diajak bukan diskusi, interogasi. Lebih tepatnya itu dua hal yang berbeda ya. Interogasi. Dan itu dia diboyong, aku nggak tahu sama sekali. Oh lagi nggak di situ ya? 2 jam setelah dia pergi aku baru tahu kalau dia ternyata dibawa ke polisi. Karena dia lagi lantai 2 dan ada tamu. Gue gak enak dong, maksudnya gue bilang aku ditangkap polisi. Kayak gitu dong. Maunya Lu banget, habis itu tanya cerita ke 900 orang lain. Nah lucunya pas sampai sana HP gue diambil. Bisa laporan ke dia. Jadi untungnya waktu itu pegawai gue bilang ke dia bilang ke ibu gue gitulah. Cuma gue itu diinterogasi dari pagi sampai kayak maghrib baru kelar. Sampai sempat gue waktu itu gue sholat di sel tahanan waktu itu. Itu kan kecil lah sel tahanan. Gue mau sujud gak muat. Tapi ditahan overnight di situ? Enggak. Kira di hari yang sama di BRC itu bisa pulang. Yes, bisa pulangnya karena apa? Karena ada bantuan dari ibu waktu itu. Oh oke. Itu sampai rumah. Tapi barang gak balik? Barang dibalikin karena kan diambil sampel kan. Sat diambil sampel banyak waktu itu. 1 SKU. Kita aja berapa ratus SKU kan. Masing-masing 1 SKU aja kan udah 100 gitu misalkan kan. Diambil semua tapi dibalikin semua gitu. Nah habis itu ya gue langsung laying down gitu di paha dia kan. Bun kayaknya gak bisa lanjut nih Bun. Karena untuk ngurus BPOM itu per SKU 3 juta. SKU-nya aja ratusan. Duit dari mana gue ngurus? Berarti minimal lu butuh 300 juta untuk carry itu semua. Minimal banget. Dan itu gue baru banget nikah. Gue gak ada duit. Dan itu ngurus BPOM tuh gak 2 hari jadi. Bener. Duitnya habis buat pesta nikahan ya? Gitu lah. Jadi waktu itu wah ini bener-bener kita harus coba puterin duit lebih cepat dengan duit yang ada. Sisa. Sempet 2 tahun lalu itu stoknya masih banyak banget makeup di kantor kita. Itu gue udah bagi-bagiin gak habis-habis. Ya banyak banget. Salah itu pegawai kita udah bagi-bagiin terus nih. Udah mau expired nih bagi-bagiin. Tetangga dibawa ke pengajian empoknya. Gue boleh sebut nama brandnya gak? Silakan nanti kita bisa sensor. Nama brand sekarang kalau itu gede banget di Indo. I see. Penjualannya udah puluhan ribu di Shopee sekarang. Wow. Iya. Wow. Baru belum 10 menit tapi learningnya udah banyak banget. Satu ya nggak semua orang berhasil langsung di percobaan pertama untuk bisnis. Bahkan minimal 5 bisnis sudah dibikin sebelumnya. Yos juga mungkin begitu. Nah sekarang kalau Karamika nih, kenapa waktu itu bisa jackpot? Dan jackpot itu kayak gimana ceritanya? Karena sekarang omsetnya udah Lumayan ya. Double digit miliar lah ya. Lumayan. Kenapa ya? Menurut aku emang timing sih. Yeah. Timing banget. Jadi waktu itu sebenarnya aku bukan orang pertama yang ngejualin si piring-piring sisa ekspor itu. Cuma mungkin aku yang paling niat ya. Fotonya niat, kita ya Bia, fotonya niat. Terus aku ngasih garansi 100% kalau pecah seluruh Indonesia. Wow. Jangankan piringnya pecah, boxnya penyok aja aku kirim balik. Gitu. Jadi karena kan mereka ternyata setelah berapa bulan kita jalan, kita dapat insight kalau retentionnya itu bagus karena mereka mau kadoin buat temennya yang nikahan, yang ulang tahun, atau emang ada event-event kantor. Yeah. Jadi concern mereka itu adalah gimana ngasih gift pecah belah tapi aman dikirim ke seluruh Indonesia. Ternyata itu concernnya. Nah dan itu lagi pandemi kan. Orang-orang gak bisa silaturahmi tatap muka dong. Betul. Jadinya ya kirim-kiriman kado untuk ngasih tahu kalau gue masih ingat nih sama lu. Gue masih mau jalin silaturahmi nih. Jadi kirim-kiriman kado. Jadi waktu itu emang timingnya lagi bagus banget. Mungkin kalau sekarang disuruh ngulang ya Bi, gak bisa bikin Karamika lagi ya. Karena timing menurut gue salah satu paling penting sih. Mungkin lu setuju ya sebagai app developer ya. Kayak misalkan Mark Zuckerberg disuruh bikin Facebook sekarang ya udah gak bisa lah. Iya, udah lewat banget masanya. Bener, gitu kan. Nah sebenarnya waktu itu kalau dibilang fotonya bener-bener gak niat pertama kali banget dijualan. Ya dibanding orang lain lah. Dibanding orang lain yang ngejual piring. Jual sale pertama kali itu jadinya bagaimana? Sale pertama kali gimana? Maksudnya pertama kali ada order pertama tuh gimana kejadian? Pertama kali ada order pertama. Jadi kan aku tuh orangnya emang suka share ya di IG story. Aku suka storytelling lah Followers gitu. banyak tapi waktu itu? Enggak, cuma 1.000. Cuma 1.000. Jadi normal lah ya. normal. Makanya waktu pertama kali aku bilang suamiku yang kayaknya aku mau jualan piring itu sih kayak, hah siapa yang mau beli gitu kan. Enggak, aku mau kasih tahu. Kayak kurang piring aja di marketing. Siapa yang mau beli dia ngomong gitu kan. Kayaknya soalnya kan zaman itu orang-orang di rumah aja ya nonton drakor. Di drakor tuh drama Korea
piring-piring gelas-gelasnya tuh lucu-lucu banget. Nah di Indonesia waktu itu belum umum. Nah jadi aku mulai ceritanya dari situ, dari IG story kan, kayak ih lucu banget sih gelas yang dipakai Lee Min Ho gitu kan. Terus kayak ih lucu juga ya piringnya. Terus kan kayak pengen gak sih punya kayak gini, aku jual loh. Nah mulai kayak gitu. Nah tapi itu masih pakai video-video sama foto-foto yang dari pabrik. Jadi sebenarnya enggak. Sebenernya jelek sih Bun. Jelek sih. Jujur jelek sih fotonya. Itu bagus masuknya. Fotonya biasa, Lee Min Ho-nya mahal. Iya, bener sih itu. Relevansi ini ya, relevansi story-nya. Pas jualan. Ada bloknya dulu. Ya, karena itu udah bukan lagi jadi barang kebutuhan, jadi barang keinginan. Iya, keinginan. Dan cewek-cewek tuh lebih kayak kadang lebih gampang ngeluarin duit buat barang yang dia pengen rather dan dia butuh gitu. Impulsif ya. Ya gue udah gak butuh piring gue udah banyak. Tapi kalau piringnya Lee Min Ho, gitu kan. Oh that's a good story untuk bisa masuk. Jadi malam itu akhirnya, sorry gue menebak malam lagi. Maksudnya hari itu langsung ada orderan. Hari itu langsung ada 20 orderan. Oh hari itu juga. Hari itu juga. Itu berapa hari semenjak bikin akun? Sehari. Jadi benar-benar paginya kita dapat kan malam bikin nama, paginya partnerku transfer DP modalnya setengah-setengah, sorenya barangnya nyampe, malam itu langsung aku IG storyin, besoknya udah kirim-kirim. Wow. Saking mepetnya waktunya, aku nggak ada waktu tuh buat mikirin packagingnya gimana ya gitu. Jadi sempat ada satu customer yang marah-marah banget gara-gara aku kirim gelasnya pakai kantong kresek. Ini gila ya, saya beli ini loh, pecah belah loh, dikirimnya pakai kresek. Tapi nggak pecah kan pasnya? Nggak pecah, soalnya kan pakai Gojek juga dan deket gitu loh kan. Waktu itu aku tinggalnya di Green Lake, customernya di Puri. Aku pikir ya oke lah harusnya ya gitu. Udah di bubble wrap juga gitu. Mungkin dia feelingnya kayak, kalau saya gue bayar untuk dapat Lee Min Ho tapi dapat kresek. Tapi menarik. Waktu itu mulai dengan modal berapa? Mulainya 15 juta. 15 juta jadi bagi 7,5 itu ya, 7,5. Benar. Wow, itu 7,5 udah jadi berapa miliar sekarang. Tapi dulu itu ngeluarinnya kayak aduh. Berat banget. Berat banget. Karena dia bilangnya mau 3 juta. Tadinya mau 3 juta gitu. Oh. Tiba-tiba jadi 15 juta. Iya. Nah waktu itu kondisinya dua-duanya kerja. Enggak. Gue usaha, dia bantuin usaha gue waktu itu. Kita tuh waktu itu sampai kita kan ngontrak di rumah waktu itu masih kecil banget, 4 kali 12 meter. Lebar tuh cuma sestudio ini mungkin ya, 4 lebar meter. Jadi di ruang tamu kita itu bener-bener full piring. Gue gak bisa jalan, gue mau ambil minum aja susah waktu itu. Itu karena piring semua. Parahnya lagi, ternyata saking banyak orang yang mau, mereka tuh sampai bela-belain datang ke rumah kita yang super duper kecil itu untuk lihat piringnya. Ya kita kan malu ya, rumah 4 kali 12 gitu. Orang datang lihat piring di rumah yang kecil banyak banget gitu kan. Akhirnya waktu itu ya udah deh pindahin ke ruko aja, karena kebetulan di usaha gue ada ruko gitu kan, dan ada space. Dan waktu itu dipindahin ke ruko. I see. Gitu. Nah in that case juga pas jualan tuh gue udah bilang, Bun, ini kan gue udah pengalaman nih 2 tahun bisnis. Kalau cuma fotonya kayak gini, Instastory, follower cuma 1000, paling cuma 2 orang yang order, udah bagus gue kan. Makanya pas dia dapet 20, gila ini bagus banget ternyata. Ini bagus banget dia bilang. Akhirnya lo terjun ikutan, usaha lo tutup. Jadi gue langsung bilang ke bini waktu itu, mau gak aku bantuin marketingnya, duit, tempat segala macam. Nanti kalau 3 bulan omsetnya jadi 300 juta, gue dapat saham. Sekian ya dapat sahamnya gitu. Intinya gue gak ngajuin gitu ke mereka. Jadi kayak performance gitu. Nah akhirnya jualan 3 bulan tembus omsetnya 300 juta sebulan waktu itu. Akhirnya gue jadi masuk ke Aramika kan. Nah, sampai sekarang bantu gedein terus. Gitu. I see. Berarti lo jadi orang marketing. Ya. Terus dan apalagi marketing aja. Full Marketing fokus. guy. Gue marketing guys, pokoknya apapun yang berhubungan dengan scaling the company itu gue. Sisi bisnis. Sisi bisnis jualan development. gitu ya. Development. Oke. Dea jadinya fokus ke finance sama operation aku. Finance sama operation. Satu lagi Putai. Putai itu lebih ke R&D, desainnya itu dia tuh. I see. Yang gue pengen dalemin sekarang ya, lessons learned selama 2020 sampai 2024. Apakah grafiknya selalu curam naik terus, atau ada masa stagnannya, atau gimana sebenarnya? Tadi kan kalian ngerasa, wah kalau mulai sekarang udah gak mungkin. Berarti sebenarnya ada pembelajaran dong so far dong. Udah berapa trennya kah atau gimana gitu? Gimana Bi? Ya kalau menurut gue, kalau misalkan kita bahasnya short term, pasti naik turun ya namanya bisnis gitu kan. Apalagi sekarang kita fokusnya ke hampers, which pas peak season kayak Christmas, Imlek,
Lebaran tuh tiba-tiba naik, Nah pas udah bulan-bulan misalkan bulan Juni, Agustus itu kita turun pasti kan. Jadi naik turun kalau in the short term. Tapi in the long run, alhamdulillah kita naik terus sih. Dari 2020 ke 2024 gitu, dan lumayan signifikan naiknya gitu. Nah tadi masalah timing memang menurut gue sih yang paling penting setelah gue jalanin usaha ini ya. Itu memang timing nomor 1 lah, itu paling penting banget gitu. Terus juga memang yang kedua itu kalau gue teamworknya sih. Gue, dia sama Puta itu kebetulan bisa saling isi gap. Gitu. Apa yang dia bisa gue gak bisa. Apa yang gue gak bisa Putai bisa. Desain. Jadi saling isi gapnya. Jadi gak ada role yang nganggur gitu. Dan karena teamwork itu yang makes the dreams work lah gitu kan. Asik bahasa gitu ya. Baru yang ketiga ya itu lebih ke idenya sih. Menurut gue idenya waktu itu kita masuk ke hampers, itu menurut gue kita ngambil jalan yang tepat. Karena mungkin kalau sampai sekarang kita masih jualan cuma sisa ekspor doang udah mati gitu. Karena banyak banget yang ikutin kita. Soalnya tadinya kita mau lebih ke spesialisasi ke Horeca, hotel, resto, cafe gitu. Terus kita sempat mau coba-coba kita bikin home industry buat barang-barang tableware handmade gitu. Ternyata gak works. Akhirnya dapetnya hampers. Dan untuk nyoba-nyoba itu udah lulusnya banyak. Hilangnya banyak banget tuh. Hilangnya udah banyak banget. Bikin pabrik apa. Oh ya? Wow. Kita udah sempat punya oven gede 3 biji ya Bi ya. Wow. Gitu sih. Terus baru yang keempat tuh bisnis modelnya gimana. Nah baru yang kelima tuh sebenarnya uang. Yang paling belakang sebenarnya kalau menurut aku sih. Berhasil nggak berhasilnya. Keuangan terakhir. Tapi menurut gue bisnis semakin dia grow. Apalagi dengan dia punya pengalaman omset 40 juta tapi nggak ada tabungan. Profit loh itu, profit 40 juta tapi nggak ada bersih. Tabungan. Itu gimana akhirnya bisa survive? Jangan-jangan tuh omset 4M gak ada sisa. Nah jadi kan namanya learning by doing ya. Setelah udah jatuh ketimpa tangga, baru mau belajar. Nah dari situ waktu itu aku sebenarnya itu balik lagi ke growth mindset diri sendiri. Lo mau berubah apa enggak nih? Nah kebetulan waktu itu aku pengen berubah sih. Jadi aku cari-cari akun-akun Instagram yang ngajarin soal financial. Waktu itu Juska lagi gede-gedenya. Walaupun ternyata dia gitulah ya. Tapi jujur itu sangat membantu aku sih waktu saat itu kayak. Edukasinya aku bisa bilang. Edukasinya bagus. Storytellingnya bagus banget. Storytellingnya kayak bikin kita relate. Ya yang pertama belajar menahan diri lah, expense kan. Kalau lu belum bisa naikin pengeluaran ya ditekan expense-nya. Naikin pendapatan ditekan dulu expense-nya kayak gitu kan. Terus mulai kelola duit, terus aku ngikutin yang kalau tahu tuh Anissa ST itu aku seneng banget sih sama semua konten-kontennya soal financial management. Dari situ sih dari yang profit 40 juta rekening 0 jadi mulai bisa ngerti ternyata tuh biar kita gak kebablasan harus ngegaji diri sendiri. Jadi gak semua profit tuh langsung dibagi 2 sama partner langsung dihabisin, enggak. Nah terus yang porsi berapa persen yang harus digaji, kita harus mikirin ini brand mau dibawa kemana. Kalau mau dibawa kemana itu butuh duit. Nah buat menjaga biar nanti resiko kita ke depannya kalau pengen brandnya gede kan biasanya resikonya juga gede dong. Nah buat menjaga biar manajemen risk management kita itu bagus ya, kalau sebisa mungkin kita bootstrap aja, jangan minjem duit. Karena kalau minjem duit apa-apa kejadian yang nggak enak kan kita bisa bangkrut dong. Betul. Ya kan. Sementara kalau misalnya kita bootstrap ya paling yang bangkrut rekening kita doang gitu. Dari situ tuh mulai ternyata dari pendapatan 100% itu cuma sekian persen yang bisa dihabisin buat gaji diri sendiri. Kalau misalnya udah makin gede pendapatannya bisa dipakai buat ngegaji pegawai. Nah sisanya itu harus ada sebagai mayoritas yang dipakai buat ngegulung lagi bisnisnya biar gede lagi. Ya gitu. Jadi ujung-ujungnya tuh memang modal awal Karemika tuh 15 juta, tapi ujung-ujungnya kayaknya yang masih pakai uang suamiku tuh bisa sampai 100 juta ya Bi ya. 100 juta tapi setelah itu udah Karemika enggak. Gue top up lagi sampai kita waktu itu sempet kok buka investment gitu ke temen kayak bagi hasil 30%. Banyak teman-teman gue yang cuan dari Karemika juga sebenarnya. Iya. Tapi abis itu akhirnya bisa hidup bisa sendiri. Revenue bisa menghidupi sendiri. Sebenarnya ada beberapa metode kan. Yang pertama mungkin nanya ke partner atau ke saudara untuk bagi hasil. Terus yang kedua kita tuh tempo. Nah karena trust kita udah tinggi, tempo gue ke pabrik enak dong. Berapa miliar pun bisa tuh enak. Nah yang ketiga baru kayak mungkin bank ini gue gak saranin sih. Karena bisnis itu kan uncertainty-nya ekstrim banget ya. Betul. Which means lu kalau minjem
satu hal yang pasti lo harus bayar utangnya. Betul. Kalau Ya nggak ntar kan? ada yang ketok pintu lagi nih selain polisi. Iya. Beda lagi tuh yang ketok kan, debt collector. Jadi income belum pasti tapi bayar tuh pasti, itu agak susah kan. Jadi agak-agak gamble, kita ngelihat kita mundur dulu deh. Mungkin dengan kalau kita ngutang, kita leverage gitu kan, bisa jauh lebih gede mungkin iya, tapi mungkin juga bisa jadi hancur kan. Dan banyak yang sudah hancur karena itu gitu loh. Jadi kita bilang enggak dulu deh, kita ambil dua dulu opsi yang tadi ngambil tempo ke pabrik sama ke partner teman-teman gitu untuk minta uang dan bagi hasil. Itu sih. Tapi itu terakhir kayaknya udah lama banget, udah 3 tahun yang lalu Iya, kayaknya itu udah terakhir gak ya. pernah lagi sih. Itu kan dari sisi dia tadi di sisi personal ya. Tapi di sisi bisnis secara finance apalagi yang kalian tweak sana sini untuk akhirnya bisa lebih cerdas Jadi kan sama keuangan. tadi tuh aku sebelum Karamika udah nyoba banyak banget ya jualan sebelumnya. Nah itu sampai sebelum Karamika itu aku masih bikin semua pendapatan aku, pengeluaran aku di Excel. Oh Di iya. Excel. Dan aku kayak aku ngerasa nggak. Iya aku ngerasa kayak masih bisa kok pakai Excel gitu, kenapa harus Software gratis lagi. bayar Software gratis lagi ya. kan gitu. Sampai akhirnya aku ketemu customer yang butuh invoice gitu. Ketemu Karena perusahaan Iya. mulai butuh rapi. mulai butuh pajak juga. rapi, iya. Terus juga ternyata yang di buku neraca tuh bukan cuma laba rugi aja yang kita butuhkan, tapi kita juga butuh data aset ya kan, data cash flow yang baik kayak gitu. Sampai akhirnya kan aku cari-cari tools yang bisa bantu aku nih. Terus aku ketemu salah satu platform accounting nih, terus dipakai. Sebenarnya enak-enak aja sih. Terus tapi lebih nyari yang pertama fee-nya lebih murah pastinya ya kan. Yang kedua aku nyari yang interface-nya lebih enak, lebih gampang, apalagi buat dipakai di HP, di tablet. Nah, sampai akhirnya aku ketemu tuh dari Instagramnya Stellali soal paper. Tadinya karena dia yang iklanin, dia kan influencer ya. Aku pikirnya oh ini buat influencer doang, influencer kirim-kirim invoice-nya mereka segala macam. Sampai akhirnya suamiku bilang, paper tuh bisa loh dipakai buat bisnis, bahkan CC-nya bisa dipakai buat bayar vendor. Kok kayak too good to be true ya. Terus waktu ngubungin SA-nya kayak gratis kok Kak, makanya yang bener ini gratis. Iya gratis, cuma ada pilihan yang premiumnya juga bla 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 gitu kan. Dan premiumnya itu cuma 1,8 juta ya per tahunnya kalau nggak salah. Ini nggak sampai deh. 1,1 Sejuta, Bu. Sejuta ya? 1 juta. 1,1. Pokoknya itu aku bilang kayak ini sebulan kan nyampe 100.000. Ini scam apa gimana sih? Kayak gitu kan. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, kita coba, ternyata emang bagus banget. Jadi kalau misalnya di platform aku yang sebelumnya itu maksimal cuma 3 akun yang bisa login dalam satu waktu. Kalau ini tuh nggak ada batas waktu, nggak ada batas adminnya. Dan admin kita tuh banyak kan, terutama waktu peak season tuh bisa sampai 10 admin. Jadi berguna banget yang kayak gini-gini gitu. Oke. Seamless banget sih paper. Jadinya. Dan gue sukanya kalau misalkan ada feedback itu kayak even udah besar ya paper ya, tapi masih kayak cepet. Kalau emang feedbacknya bener-bener bagus, langsung dikerjain, nggak nyampe seminggu jalan tuh. Sama ada Imatray. Itu juga penting banget ada Imatray, karena kan sekarang aku udah banyak customer corporate. Iya. Oh suka minta materai ya. Suka minta materai. Pakai Imatray langsung. Itu di dalam aplikasi paper beres tuh udah ya. Beres sudah semua. Itu sih bagus banget. Sempat kepikiran juga waktu itu mau bikin API sama paper, CTO-nya langsung turun. Oh gitu. Gila. CTO-nya turun tangan. Yodi dong ya berarti ya. Yodi Iya. Udah gitu yang paling penting adalah karena aku orang keuangan, ya itu tadi biayanya 1/8 dari platform yang aku pakai sebelumnya. 1/8 loh. 1/8 untuk satu akun doang ya. Emang tuh, Yang sebelumnya aku butuh sampai 3 akun loh. Berarti dia 1/24 harganya. Wow. Gila banget. Matematika nih. Memang finance tim sejati dia. Tugas orang finance adalah gimana prinsip ekonomi kan. Dengan dia kecil-kecilan udah bahkan return sebesar-besar. Iya. Interesting. Tapi thank you, senang dengernya juga dapat feedback dan ceritanya dia sama Nasir tadi ya. Always happy to hear customer comment feedback. That's what make us do this thing. Ya gue sebagai pemakai paper juga akhirnya ya memanfaatkan itu, toh ongkos yang akan keluar juga kan, might as well dengan CC gitu ya. Nah sekarang Yos kan klien yang kayak gini banyak banget nih di paper gitu ya. Tadi yang baru di-share tentang gimana ngatur finance, gimana ngatur funding gitu kan. Kira-kira ada insight yang bisa di-share ke teman-teman gitu. Apakah memang going to the bank is the best way atau ada cara lain gitu? Setuju banget sih tadi sama Nasir sama dia bilang masalah timing ya. Masalah timing is very important, I agree. And I always think it this way.
I believe timing and preparation untuk maximize the chance timingnya kita bisa dapat. Mau nggak mau kita harus punya grit dan pertahanan yang bagus ya. Kalau kita lihat terbalik sejarahnya Paper, kita bikin di 2017 itu sebenarnya bukan timing yang benar. Karena orang masih nyaman, dia tadi masih nyaman banget pakai Excel gitu kan ya. Terus kemudian orang masih mikir invoice digital ngapain sih gitu kan. Terus kemudian orang masih mikirnya ya udah bayar bank transfer aja lah gitu kan. Local brand juga belum sebanyak itu kayaknya. Local brand belum sebanyak itu, entrepreneurship in general belum segitu oke gitu kan ya. B2B juga masih very manual gitu kan. There was this point waktu kita lagi bootstrapping menuju investor pertama ya. Investor pertama aja lumayan lama. 2018 sempat ada periode di mana gue nggak bisa bayar makanan gitu ya. Nggak bisa bayar makanan nih. Taunya gini, waktu itu makan sama temen di suatu restoran di Kelapa Gading gitu kan. Ya biasa habis makan suka tawar-tawaran dong. Gue aja yang bayar. Padahal nggak bisa bayar emang. Jangan salah. Nggak tahu lebih parah yang mana. Orang tahu nggak bisa bayar atau nggak tahu nggak bisa bayar. Waktu itu gue nggak tahu. Jadi gue langsung bilang aja, gue aja yang bayarin dong. Kan lu udah pernah bayarin kemarin. Udah nih, gue coba pakai debit card gue waktu itu, jebret, decline. Kenapa decline? Decline di depan publik lagi. Terus coba lagi, kok decline gitu ya? Kok nggak bisa? Terus gue lagi mikir, apa karena emang nggak ada duitnya di situ ya? Deg gitu kan. Terus of course karena sesama temen ya pasti dia yaudah gak apa-apa gue aja gitu kan. Dia yang bayar akhirnya kan. Nah gue rada mikir dong, wah mesti cek nih sebenarnya balance-nya tinggal berapa. Ternyata waktu itu di my bank account tinggal 90.000 rupiah. Jadi gak cukup tuh buat bayarin restoran itu 150.000 ya buat 2 orang makan. Gak cukup loh balance-nya waktu itu. Dan waktu that period ya, it was a tough period sih, definitely around 2017 ke 2018. I have to ask couple times help dari our first angel investor, which is my wife. Oh wow. My wife is actually literally an angel. Bener. Karena waktu itu mungkin kebalikan sedikit sama dia sama Nasir tadi ya. Dia yang udah jalanin bisnis kosmetik udah lumayan jalan. Sebenarnya ada lah perputaran cash flow-nya udah lebih ada. Di ujung-ujung 2017 tuh sebenarnya udah mulai galau gitu kan. Kan ini kalau startup kan pasti keluar duit terus. Lanjut gak ya gitu ya. Not to mention di awal-awal itu pas kita pitching ke mungkin 20 investor gitu ya, 18 nolak gitu ya. Udah pasti gak tertarik gitu ya. Yang 2-nya istri sendiri. Bukan. Kalau itu beda cerita. Tapi akhirnya ketemu 1 atau 2 investor yang tertarik sama kita masuk. Tapi ya prosesnya gak tiba-tiba terjadi. Langsung. Nah, that's what I meant, bahwa kita mesti punya nafas preparation yang bisa sampai dapat investment pertama. Itu buat kita timing nih, investment pertama. Ya waktu itu happy banget ya. Of course akhirnya ada orang yang percaya invest sekitar 300.000 US waktu itu masuk ke Paper. Wow. Wah kita super happy loh. Itu runway yang panjang sekali itu ya. Runway yang panjang sekali dibanding utang tadi berapa ratus juta gitu. Super happy about it. Tapi pas perjalanan lagi ngomongin Paper, still dari 2018 ke 2021 itu growth kita untuk freemium softwarenya not bad lah ya, not bad. Mungkin ngomongnya not bad, growing. Tapi gak signifikan banget ya. Boleh dibilang lagi kita waktu itu ngalamin masa-masa susah lagi fundraising around 2019 sampai 2021 ya. Sempat runway mepet-mepet tinggal 3 bulan, tinggal 4 bulan. Ya, runway itu nafasnya berarti ya, secara keuangan ya. Udah hampir habis nih duit beneran untuk bayarin karyawan dan sebagainya. Cepat juga tuh 300.000 habis ya. Itu bahkan udah lebih bro. Udah couple million US dollar udah pernah masuk. Gitu. Itu jantungnya deg-degannya beda ya. Nah waktu itu akhirnya kita make decision di sisi foundernya kita sendiri ya. Me and my co-founder. Kita put personal asset dan personal money lagi to the company. Wah, berapa kartu American Express lagi nih? Kalau di waktu itu udah nggak keburu kartu Amex dan sebagainya. Jadi kalau itu in my case kita taruh personal asset gitu ya, rumah lah ya, itu rumah. Wow. Kita put for the company sih waktu itu. Knowing full well, bener deg-degannya dia. Knowing full well, startup itu most likely bisa fail. So in that way waktu itu is a hard conversation juga with my wife gitu kan ya, ngobrol. Akhirnya kita taruh di sana.
Nah, tapi ini we never regretted that decision, of course in hindsight ya. Karena sekarang Paper grow much significant daripada waktu itu. Kita grow almost 100 kali lipat, 150 kali lipat. Decision itu akhirnya makes all the difference. Tapi that again adalah timing yang kita buy dengan menjaga cash flow, dengan generally hati-hati dan juga put the right investment dan bet in the right place lah. Oke. Jadi kita bisa capitalize on that. Let me clarify. Jadi waktu itu udah ada investment masuk yang 300.000 itu, ini masuk lagi yang couple millions. Betul. Waktu seri A kita Billion kayaknya tadi. Nggak millions. Berapa juta dolar. Habis itu ini yang nafas yang terakhirnya sampai naruh mengagungkan rumah itu ya. Betul. Berarti kalau ngomongin timing secara bisnis, gue coba untuk ngelihat dari dua sisi yang berbeda nih. Ini menarik. Yang satu overnight dites ke market dengan 15 juta langsung sales 20 boom kejadian. Habis itu di challenge lagi 3 bulan bisa nggak 300 juta boom kejadian. Hockey sticknya dapet tuh di situ kan. Dan emang barang yang kelihatan banget buat mereka gitu. Tapi yang buat yang ini butuh 2017 sampai 2021 berarti 4 tahun lebih ya. 4 tahun lebih. Of course sekarang kalau gue ditanya investor dan sebagainya, gue bilang 4 tahun itu yang membuat kita terlatih frugal, terlatih nggak bayar ngawur-ngawuran dengan duit. In general CAC itu LTV kita bagus banget, makanya kita bisa kasih value murah tadi ke user juga dan sebagainya. Ya benar, itu benar sih. Cuman pas ngerasain sih setengah mati. Benar, karena di Karamika juga a lot of our worst decision itu waktu kita pegang banyak cash justru. Jadi kita buat decisionnya jadi kayak nggak pikir panjang jadinya. Karena ada duit ya udahlah gitu iya, ya. Benar-benar. Kita mau nggak mau waktu itu terlatih sih ya. 4 tahun ya merasakan itu gitu ya, merasakan sengsara pasti terlatih. Kayak mikir misalnya pun ya kita ada business trip deh gitu ya. Kebanyakan startup terima duit langsung mikirnya ya udah terbang pakai yang paling bagus ke sana, kamar satu-satu gitu ya masing-masing gitu kan. Kayak di film WeWork ya. Kamar masing-masing, hotel bintang 5 gitu kan. Padahal 2 cowok gitu, ngapain kamar masing-masing gitu kan. Nah kita udah terlatih gak melakukan itu. Ya kita lihat kalau bisa bareng ya bareng aja cowok sama cowok kok. Iya. Gak usah cari hotel bintang 5, cari hotel bintang 3, bintang 4 banyak yang bagus kok gitu. Yang penting kebersamaannya ya. Yang penting jalan kan, efisien apa yang kita mau lakukan gitu. Sampai sekarang masih dijaga. Sampai sekarang pun walaupun kita udah raise in a very worst time to do fundraising. Fundraising kita yang bulan Juli kemarin actually is a very good fundraise. Kita raise ya belasan juta US ya mungkin sebut saja begitu. Belasan juta US. Still we maintain the same thing. Wow. Ya. Kita punya culture, kita nggak mau boros dengan money, nggak bisa kasih value ke user. Yang penting value-nya kita push ke user aja. Jadi sebenarnya walaupun 4 tahun itu jor-joran banget gitu ya, berdarah-darah banget, tapi 4 tahun itu kepake banget sekarang. Justru waktu duitnya lagi banyak gitu ya. Betul, ya. Secara penghiburan diri mungkin begitu ya. Tapi rumahnya akhirnya udah keluar dari agunan belum? Udah ya. Udah ganti yang lebih gede dong ya kok. Akhirnya punya rumah lagi. Udah beres urusan di situ. Interesting. Oke, gue mungkin pengen ngebahas sedikit lagi yang soal bisnis, dan kalau boleh ke yang sisi personalnya, karena gue mau ngomongin soal being a leader dalam konteks managing people. Ini 80. Sekarang timnya berapa kalau Karamika? Itu kalau di season 70 sih. 70. 80 itu waktu itu apa sekarang udah waktu itu. Sekarang? Sebenarnya sekarang di 230. 230. Oke. Jangan dikali ya berapa itu gajinya sebulan. Pusing kalian. Kali UMR aja udah miliaran itu ya. Oke. Gimana akhirnya waktu itu untuk bisa manage orang dengan baik buat case-nya Karamika dulu ya. Karena kan mulai dari kecil terus bertiga sampai akhirnya decide gue butuh orang tuh kapan, dan butuhnya di harga berapa orang ini, siapa dulu yang gue hire. Itu kan decision yang sangat menentukan waktu itu dengan duit yang terbatas kan gitu. Kalau dari aku sih jadi aku 2 bulan pertama Karamika itu kan tadi aku bilang penting ya menggaji diri sendiri. Nah 2 bulan pertama itu aku belum bisa ngegaji diri aku sendiri. Nah jadi kayak 2 bulan pertama itu aku belum punya pegawai sama sekali. Aku masih kerjaan semuanya sendirian karena partner aku itu kan jauh di Riau. Jadi semuanya aku yang kerjaan sendiri, yang packing aku sendiri, yang si Putai aku di sendiri. Riau nih. Si Putai di Riau. Lumayan gitu. nanti abis ini podcast ini yang nonton di Riau banyak. Nambah market gitu ya. Terus. Jadi
aku ngerti lah end to end prosesnya mau gimana gitu kan. Sampai kapan aku mutusin aku butuh pegawai itu ketika aku pikir wah ini bisa lebih gede lagi, akan lebih maksimal omsetnya kalau waktu yang aku punya sekarang untuk packing dan segala macam dan admin digunakan untuk planning, ya kan. Kalau aku packing balas ngadmin kan aku gak bisa planning dong kok. Betul. Ya kan? Jadi di saat itulah aku mikir aku udah bisa nih ngegaji pegawai. Nah dan itu salah satu step yang menurut aku penting banget ketika mau ngegaji pegawai. Berarti kan kita harus nge-manage mereka kan. Gimana kita bisa nge-manage mereka kalau kita gak tahu sebenarnya apa sih yang mereka kerjain. Load kerja mereka tuh seperti apa. Gimana kita ngebagi load kerja mereka, gaji mereka kalau kita sendiri gak tahu tuh apa yang mereka kerjain kan. Jadi mereka butuh waktu berapa lama buat nge-packing satu paket. Mereka butuh modal berapa untuk packaging sekian piring. Kayak gitu tuh aku udah tahu semua dulu. Jadi nanti kalau ketika tiba-tiba mereka, Kak, kardus yang kemarin pesan udah habis ya, nggak mungkin lah. Gue tahu kok, gue ngerjain sendiri kok dulu. Atau kayak, Kak, aku butuh bantuan tambahan admin lagi nih Kak. Aku kecapean sendirian ya. Lu dulu gue aja bisa berapa gitu kan. Aku tahu gitu loh. Jadi mereka pun respect karena nih orang beneran pernah ngerjain yang gue kerjain sekarang. Nggak asal-asal nyuruh doang gitu loh kok. Menurut aku dari situ sih yang kunci dari managing people itu kayak aku harus ngerti dulu seberapa besar sih beban pekerjaan mereka. Kalau dari aku gitu sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih yang penting itu kita jangan cepat-cepat delegasi, terutama di bidang yang benar-benar kita ahli gitu. Misalkan kayak dia misalkan di finance gitu. Kita sampai sekarang gak punya pegawai finance. Digital marketing sampai sekarang gak ada pegawai karena gue yang ngerjain. Selama gue masih punya waktu dan masih belum ada prioritas yang lebih penting, gue gak bakal delegasin itu. Terus desainer itu masih putai semuanya. Sendiri. Sometimes kita hiring inilah ya, third party lah ya. Tapi most of all itu Puta yang ngerjain. Jadi 3 core itu kita bener-bener masih kita. Cuma yang lain kayak misalkan admin lah, customer service lah, packing, itu udah ada semua gitu. Kita delegasiin gitu. Cuma yang lebih bener-bener krusial, bener-bener segala macam keputusan di dalam bisnis itu penting, dan kita memang cukup ahli di situ, ya udah itu kita dulu yang pegang. Sampai bener-bener ada prioritas yang jauh lebih penting lagi, kita udah nggak sanggup pegang, baru kita lain ke mereka. Tapi ini pembelajaran setelah ngalamin salah dulu over hiring kah? Atau ada apa? Kau memang dari awal udah bener gitu? Kayaknya kalau soal pegawai dari awal udah bener ya. Karena kita micromanagement orangnya. Micromanagement juga. Jadi kita gak gampang banget delegasi. Oke. Tapi emang biasa bener sih, Rup. Kalau conventional business jarang ada istilah over hiring, bro. Gak ada ya? Jarang, gak ada ya? Karena selalu mikir, gue nambah 1 orang ini bukan nambah. Langsung efek di cash flow kan? Oh, ngasih di cash flow. Karena walaupun gaji UMR 5 juta, kita tuh masih siapin 5 kali 13 loh. Over hiring mah bahasa dosa-dosa startup doang. Dosa-dosa startup doang ya. Berarti paling berdosa di meja ini kita gak siap. Orang pertama yang akhirnya di hire, yang menurut kalian itu ngasih value paling gede buat bisnis kalian, itu divisi apa dan orang apa masing-masing? Paling penting kalau buat kita di namanya teknologi startup ya. Paling penting waktu itu first or second programmer kita sih. Programmer dan product was very very important karena memang kita fokus ke programming sama produk ya. So jadi kita walaupun waktu itu gue sendiri udah bisa ngoding, in fact gue build the initial 1 tahun pertamanya paper 80-70% gue involve directly langsung ngoding gitu ya di situ. Tapi tetap still kita nggak bisa ngoding semuanya kan ya. Jadi mesti make sure prosesnya scalable duluan di situ. So I think the first important hire sih di sisi tech ya, kalau kita tech sama produk. Oke. Itu yang paling ngasih return paling gede lah ya. Dengan kehadiran orang-orang ini udah langsung level lead gitu ya, manager ke atas. Oh nggak bisa lah, kita nggak ada duit waktu itu buat. Oh nggak ada duit. Level junior gitu. Level junior kita anggap dia udah bisa kayak lead gitu. Udah gitu aja. Jadi kalau nggak bisa kita tanya sama Pak Bos gitu ya, caranya gimana? Bisa ya udah kita bikin. Oke. Jadi emang tetap frugal ya hiringnya. Kalau di Karamika gimana? Kalau di gue sih menurut gue yang paling ngabisin waktu tapi nggak bisa bikin gue berkembang. Kayak contoh packing, admin itu kan sorry ya, tapi nggak susah untuk bikin gue berkembang. Mungkin kalau kayak admin ya kita bisa lebih ngobrol sama customer, kita bisa jaga relationship tuh, belajar di situ lah ya untuk mencari tahu behavior dari customer. Cuma kan kita nggak butuh itu terus-terusan kan, dia awal-awal aja butuhnya kan. Betul. Habis itu kita delegasiin gitu. Pokoknya selama itu ngambil banyak waktu kita, tapi itu bisa dengan mudah dikerjain orang lain. Apalagi yang lulusannya misalkan S1 gitu, gue langsung gue kasih sih. Jadi gimana caranya kita juga punya waktu tuh banyak. Selain dari pekerjaan utama kita ya, waktu kita banyak untuk ya tiba-tiba ada opportunity, gue punya banyak waktu nih untuk deep dive ke situ. Kayak contoh, ternyata kita ada opportunity di luar negeri, di Malaysia untuk ngerjain hampers.
gue langsung tuh di dive ke sana. Oh, karena waktu gue udah banyak kan. Oh, sempet tapi ada pemikiran untuk masuk ke situ Malaysia. Mau ke situ. I Kita see. mau gue internasional sih. Jadi mau antara dua. Waktu itu kan mikir kan vision kita waktu itu pengen jadi hampers piring keramik nomor 1 di Indonesia. Bahkan kita mikir ini kayaknya visionnya harus di-upgrade deh. Terlalu niche, harus di-upgrade deh. Tapi bahkan kita mikir lagi, kenapa nggak kita visionnya tetap ini aja, hampers piring keramik, tetap tapi go specialized. global, tetap spesial ya. Kan itu 2 hal yang berbeda ya. Iya, Nah iya. banyak founder tuh milihnya yang, gue buka banyak hal deh di banyak niche di Indonesia, karena Indonesia marketnya seksi banget, ya kan, konsumtif sekali dan sangat impulsif. Kan? Cuma kita pengennya kayak Yosia gitu, jadi bener-bener positionnya kuat banget Di satu niche. di satu niche. Jadi kalau misalkan orang mau ngasih hampers piring, pokoknya kepikiran keramika, nggak boleh yang lain. Kayak gitu. Kalau bisa melebar di negara lain juga. Bener. Rencana negara mana yang bakal itu? Sebenarnya paling possible sih Malaysia ya. Malaysia ya. Mm-mm. Secara bahasa ada market mirip gitu ya. Iya, dan kesana ekspor impornya udah lumayan mudah. Di sana perizinan juga gampang. Terus juga di sana kan market muslimnya lumayan besar. Jadi kalau kita bikin hampers lebaran tuh oke banget. Ya sebenarnya di semua negara sih, Australia juga hampers Christmasnya gede banget. Di US itu ada, dia fokusnya jualan Halloween. Halloween itu market capnya itu 150 triliun setahun. Dolar apa? 150 rupiah. 150 triliun setahun. Ada satu brand yang dia cuma jualan pas Halloween, tapi omsetnya 1,5 T. Gue juga mau kayak dia. Ya kan, itu mah gue udah kaya gitu. 1,5 T cuma jualan Halloween doang. Halloween doang. Oh iya, Halloween is very big thing. Halloween is very big. Itu salah satu contohnya Which is gitu. around sekarang ini ya, lagi Oktober. Iya, itu minggu keempat Jadi Oktober itu biasanya. gede banget marketnya. Itu baru di US. Mungkin di negara lain mungkin ada, cuma gak segede US ya. Tapi kan ini artinya bahwa kita bisa gitu dari satu niche yang kecil, tapi jadi top di situ gitu. Tapi boleh tanggepin dikit? Boleh ngomong. Kalau masalah leadership, sebenarnya relate banget sih yang diomongin dia sama Nasir tadi, bahwa I'm also that kind of guy ya. Cuman one thing yang I learn as we reach 100 orang lebih ya, emang mulai berasa bahwa kita nggak bisa mengandalkan mode yang sama sih. Tadinya I was thinking, kayaknya just look at my example aja deh gitu kan ya. Just watch me gitu kan ya, because we are leading by example, which is good, itu harus tetap ada. Tapi nggak bisa rely just on that sih, karena orang udah mulai banyak, bahkan beberapa team member nggak saling kenal gitu ya. Ngelihat kita aja mungkin nggak sampai 1 bulan sekali gitu ya. Nah, I met one mentor di Endeavor gitu ya, namanya Pak Julianto Sidarta. He's a very well experienced guy, dulu yang gedein Accenture Indonesia gitu ya. Jadi gede banget. Dia ngomong gini, kedengarannya might be simple ya, align your team dengan core values yang jelas. Dia ngomong, core values gimana nih? Ini biasa ngomong ngawang-ngawang corporate bagaimana? Iya, core values kan kalau kita lihat masuk ke sebuah perusahaan tuh ditempel di tembok gitu kan. Iya. Tapi gak dijalanin. Gitu. Tapi dia ngomong gini, justru dia ngomong gini, emang benar dia tahu bahwa itu sering terjadi ya. Tapi dia ngomong, if you design your core value correctly, sebenarnya think about it, Yos. Lu sekarang makan apa, decide ngapain, decide pergi kemana, ketemu siapa, berhubungan sama siapa, itu basis decision makingnya apa? Bukannya itu values yang lu dapat, nggak tahu dari orang tua lah, atau dari kerjaan dan sebagainya, sehingga punya value misalnya tadi ya, nggak mau boros, itu value kan? Iya. Ya kan? It guides decision making. Jadi dia bilang, make sure lu bikin 3 atau 4 core value in the company, make sure semuanya benar-benar follow religiously, dan udah lu lepas. Sisanya 20% let them create. Nah, jadi itu yang lagi kita terapin sekarang di company untuk bisa mulai work juga dengan more senior people, terus juga bisa mulai skill myself in that way, in a good way. Ya, so far kita kelihatan early positive resultnya, walaupun still in the journey. Jadi gak sekedar keren aja ya, punya core values ya. Nah, bisa Setuju jadi sih. begitu. Sebenarnya beberapa kayak baru setahun belakangan kita Karamika juga udah punya core value. Wah, mantap. Yang mana ternyata ini tuh udah bisa banget dijalanin sama manajer operasional kita sekarang. Dia udah ngerti banget tuh core value itu. Jadi kayak contohnya kita itu kan sangat nge-value customer satisfaction. Jadi kayak aku bilang tadi, kita tuh bukan orang pertama yang jualan piring keramik sekirim seluruh Indonesia, tapi kita orang pertama yang mau ganti tanpa video unboxing, Tanpa ribet-ribet lah ya. tanpa ribet-ribet, pita hilang aja kita ganti, gift card hilang kita ganti, box penyok dikit kita ganti, Wow. boncel sedikit aja kita ganti. Itu jadi itu yang aku bilang, karena kita tuh dapetin customer susah loh.
cost per leads-nya gede. Gimana biar customer ini nggak lari lagi? Jadi cost per leads-nya lama-lama akan makin menurun gitu kan, di average, secara average nantinya ya kan. Makanya aku bilang ini tuh paling penting. Ini core value yang harus didapetin, yang harus dimengerti sama semua admin. Jangan bikin susah customer. Pokoknya kan walaupun kita punya ada marketplace dan di sana ada kayak complaint centernya gitu. Katanya lama ya kok ya, bisa 3-5 hari mereka harus upload ini itu. Ya banyak lah Nggak usah, prosedurnya. nggak usah, biar kita rugi dikit, tapi customernya balik lagi. Karena words of mouth itu sangat kenceng bekerjanya. Jadi kan biasanya customer kita ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh agak rese sebenarnya kalau jualan belanja online. Nah, tapi kalau misalnya dia udah seneng banget nih sama satu toko, dia pasti ngomong ke teman-temannya, teman arisannya, teman atau keluarganya gitu. Jadi kayak word of mouth-nya tuh kenceng. Jadi lama-lama cost per lead kita jadi murah banget jatuhnya. Gitu. Nah, itu tuh dia udah mulai bisa tuh kan kayak misalnya kemarin ada customer nih Kak ke Medan, dia udah beli jauh-jauh bla bla bla, pecah. Yang pecah tuh packagingnya, jadi kita ada hampers lux box gitu, packagingnya pakai akrilik. Yang pecah akriliknya, tapi pecahnya cuma kayak retak tipis gitu loh. Apa sih kalau di dinding tuh ada retak rambut. Nah gitu. Hairline. Gimana Kak? Kalau sekarang tuh dia udah bisa kayak, Kak ini ada customer retak halus. Sebenarnya customernya gak marah sih, cuma aku ganti aja. Terus jadinya dia jadi nambah lagi hampersnya, kayak gitu loh. Dia udah bisa ngambil decision itu. Walaupun sebenarnya harga hampersnya satu biji aja tuh 2 juta aku jualnya. Tapi dia tuh udah berani tuh ngeganti langsung tanpa nanya aku lagi. Dan aku setuju sih sama yang dilakukan gitu. Jadi dengan values itu cost per leads turun, terus setiap customer jadi lifetime value-nya bisa lebih gede lagi. Iya, karena benar. dia happy, dia belanja ulang ulang gitu. Benar. Itu baru satu values ya. Untung dia inget loh. Untung dia inget. Bagus. Jadi itu di reinforce setiap hari maksudnya gitu. Benar. Ya. Tapi boleh sekalian nambah ya. Sebenarnya persis di paper kita punya core value yang mirip. Kita punya namanya user is our boss. Ya. Bosnya bukan kita, bukan investor, user. Misalnya kita ada partnership sama bank, kita pasti jagain partnershipnya supaya bagus. Kita juga jaga hubungan dan sebagainya, bikin event bareng gitu kan ya. Kita mau bikin acaranya tadinya di bulan Juni-Juli. Nah waktu itu internal berdebat dong ya. Iya, kayaknya direkturnya bank sama ini bisanya tanggal segini nih gitu kan. Oke, itu baik dari sisi partnership ya. Kita cater to their needs. Tapi waktu itu kita mikir, dan udah tanya beberapa user ya. User-user kita sebagian besar tier 1, tier 2 city business owner nih kayak teman-teman. Lagi pada liburan sekolah dong. Sama anak-anak ya, Juni-Juli ya. Iya benar. Ke luar negeri lah, kemana lah dan sebagainya. Kita lihat dari 10 kita tanyain, 5 bilang kayaknya gue gak bisa kalau Juni-Juli. Nah waktu itu kita internally fight tuh. Kita internally push. Enggak bisa. Saya sendiri aja mau liburan mana saya. Bukan masalah saya mau liburan ya. Bukan masalah itu. Tapi biar 5 jadi 6 Pak. Jadi menambah. Cuman waktu itu I was very clear bahwa nggak bisa. Kita nggak bisa lakukan itu karena akhirnya user-user kita nggak nikmatin acaranya, nggak bisa rasain impactnya. Betul. Dan kalau kita lihat ujung-ujungnya, bank pun mau partneran sama kita ngapain sih? Mau dapetin customer base kita kan? Betul. Jadi nggak bisa dong. Prioritasnya harus jelas. Malah jadi lose-lose ya? Iya kan, malah jadi lose-lose. Harus menangin customer dulu, baru yang lainnya full. I see. Nah ini actually small things tapi di company yang tambah ribet kayak kita sekarang is very important sih. Jadi teman-teman yang baru mulai bisnis jangan jangan langsung bikin core value. Jangan langsung bikin jangan. Gak penting. Itu mungkin nanti rasanya kayak Core-nya juga belum tentu. Jangan dulu, and then seiring berjalannya waktu gitu ya. Values, konteks bisnis. Sekarang values dalam konteks menjalankan bisnis sebagai pasangan dan sebagai partner. Di mana kalian draw the line gitu. Ini kita perlu siap tengahin dulu nih. Kayaknya sih aman sih. Kayaknya sih aman. Soalnya kalau gue lagi aman nih, nggak ada. Ya ini nggak ada pasangan ya. Jadi nggak ada check and balance kayak Bapak aman. Silakan. Kalian punya batasan nggak sih atau misalkan nggak apa-apa kita sama ini nggak pernah ngeributin dan kita nggak bahas juga gitu. Sebenarnya menurutku justru kita lebih jarang ribut setelah kita benar-benar berpartner ya Bia. Kita tuh kalau misalkan masalah
personal dan profesional itu lumayan fleksibel. Jadi kita sometimes malah kayak even udah mau tidur, dia ngajak pillow talk, ujung-ujungnya ngomongin bisnis. Jadi kita fleksibel, kita nggak ada yang berbatasan jelas. Oke, jam ini kita nggak boleh lagi ngomongin bisnis. Itu kita nggak ada sih. So far kita nggak ada sih. Jadi benar-benar nggak ada boundaries atau kayak nggak bisa nih pokoknya khusus buat ini. Kayak misalkan tadi, pokoknya kalau liburan anak sekolah ya kita harus libur. Enggak misalnya sih. gitu, nggak ada. Sampai saat ini belum ada urgensi buat kayak gitu. Paling yang harus jelas banget boundariesnya itu di bagian keuangan. I see. Karena yang agak berat tuh di awal-awal masalah keuangan aja sih. Karena kalau gue itu banyak mirip kayak Koyos ya. Jadi kalau gue dapat duit income nih 30 juta, rekening gue selalu habis. Tapi bukan karena habis konsumtif. 99% gue puter lagi ke usaha. Jadi gue bener-bener hidupnya tuh dulu kayak beli teh pucuk aja mikir gitu loh. Ada di zaman-zaman itu. Iya. Sampai teman-teman gue bilang gue pelit banget ke diri sendiri gitu. Padahal ya gue sih ngeliatnya itu hemat ya. Nah waktu zaman-zaman gue sempet kerja gitu karena kerja di perusahaan importir. Karena emang dia minta barang-barangnya buat dijualin. Gue sekarang belajar bisnis gitu. Itu gaji gue tuh cuma 3,2 juta. Income gue 30 juta dari situ kan. Gue setiap malam karena mau saving every penny tuh gue makan makanan bekas bos gue. Hardcore itu gue sama bisnis, sama kayak Koyos lah ya. Gitu. Jadi pas di kamar dianya nggak segitunya kan sama saving kan. Iya. Habisnya beda ya. Habisnya beda. Jadi itu sempat berantem tapi lama-lama jadi satu. Nah, sampai sekarang gue tuh sama dia kalau urusan keuangan itu pokoknya 50-50. Jadi apapun yang gue dapat 50-nya buat dia, apapun yang dapat 50-nya buat gue. Karena kita sama-sama dari nol bangun bisnis bareng. Gitu. Interesting. Jadi 50 itu akhirnya digabungkan di sebuah akun bersama gitu. Dia tahu semua rekening gua sih, pinnya tahu semua. Aku sadar diri aja sih, aku nggak bisa sefrugal dia, jadi dia aja yang lebih banyak megang gitu. Aku gitu. kayak, aku tiap bulan butuh berapa, aku ambil segitu. I see. Tapi gimana caranya kan akhirnya sekarang bergaji berarti ya dari perusahaan kan. Benar. Ya. Kalian mengaturnya gimana ngebaginya gitu, kayak manage duit personal kalian. Kan ada orang yang tipenya, oh kita semua pooling di satu rekening. Ada yang tipenya, oh ini buat kesehari-hari di rekening ini, terus yang buat invest di sini, ada yang buat ini di sini, jangka panjang gini. Kita gitu. tipe yang kedua sih. Yang kedua ya. Jadi pas sudah terima gaji langsung udah ada pos-posnya gitu. Mau masuk ke mana? Benar. Iya. Jadi masuk ke rekening utama dulu, terus baru ke dia sama gue buat jajan. Ya kan, terus sisanya kita ngarap dari dividen biar banyak. Soal dari gaji kita emang aimnya buat lebih ke hidup sehari-hari aja sih. Karena gue pengennya prioritasin ke bisnis dulu. Masuk akal. Kayak gitu. Agree banget. Kalau Yos gimana? Dalam konteks sama pasangan nih, mumpung gak ada pasangan nih. Mau segala macam. Sama gak nih kayak, atau kalian ada boundariesnya? No, sama very relatable ya. Tapi mungkin karena story-nya kalau nggak salah pernah denger Nasir sama Dea ceritanya juga rada mirip. Gue udah kenal sama istri dari waktu kuliah gitu ya, terus pacaran 8 tahun, gitu kan. Terus kemudian married. Ya, jadi by now udah kenal each other 16 tahun ya. Married di umur? 20 berapa ya? Wah ini biasa diomelin ya, 2016 ya pokoknya. Sebelum diomelin mau 2016. 2016. Ternyata pertanyaan jebakan. Boleh juga. 2016. Feelingku tanggalnya gak inget sih. Ingat sih. 17 Januari 2016. Nggak, tapi kenapa bisa jadi nggak ingat? Karena selalu merasa kayak kemarin sih Mas Ian gitu. Jadi itu kenapa? So sweet. Terus. Sama each other itu udah kenal banget ya. Udah kenal jadi most things itu kita lumayan align values-nya. Terus went through good times and hard times gitu kan ya. Waktu I lost my dad di 2013. I lost my mom di 2015. Nah she went through that period. Tapi specifically I consider my wife itu my secret weapon sih. My secret weapon. Karena orang taunya Paper itu Yosia. Yes gitu ya. Secara public orang taunya I'm the CEO. Tapi what people often don't see adalah my wife was the catalyst and trigger of a lot of it. Tadi jadi keinget masalah fokus ya contohnya. Emang bener. Tadi kan mungkin kita agak nyalahin keadaan, visi lagi nggak mau invest di B2B dan sebagainya. Tapi truthfully kita pun waktu itu rada nggak fokus ya. Rada nggak fokus tahun 2019 sampai 2021an. Maksudnya positioningnya gak jelas ya? Positioningnya sempat gak jelas. Around 2021 tuh udah ngeliat kita lagi fundraising susah.
Dia sebenarnya ngomel begini, dia ngomel lah, basically ngomel kan. Bilang, Yos, lu itu ya sama teman-teman di Paper sering cerita-cerita ke investor, lu orang itu mirip Melio, Bill.com, Redshift, ini semua B2B payment unicorn yang ada di US. Ya, ngomong mirip, tapi kok nasib kalian beda jauh sih? Ya kan? Mereka semua unicorn, fundraising gila-gilaan. Kalau kalian mau fundraising 10 juta US aja mungkin nggak berhasil, gitu kan? Beneran mirip nggak sih? Dia ngomong gitu. Ini exact statement ini ya. Beneran mirip nggak sih? Wah, it hits me waktu itu ya. Apa jangan-jangan kita cuman sok-sokan mirip-mirip, ternyata yang dikerjakan nggak beneran persis. Apa kita nggak beneran ngerti sebenarnya customer segmentnya, solusinya gimana? Dan emang bener ternyata. Saya tuh I look deeper, beda. Ternyata yang bikin Melio grow itu adalah dia bisa bayar supplier pakai kartu kredit. Those was one of the trigger. Kita akhirnya implement dan kita execute jadi sukses sekarang. Gitu ya. Wow. So kalau Paper tanya sebenarnya secret weapon kesuksesannya Paper apa? I would say my wife. She is the secret weapon. Ya udah itu jadi angel investor loh. Jadi investor. Wow. Oke. Ya mungkin jadi nggak secret banget nih sekarang. Gitu ya. Gitu. Tapi waktu di rumah sama di kantor, apakah ada bagian diri yang akhirnya sadar, I'm playing a role as the husband now. Gue gak bisa ngomong lagi dengan cara kayak gini, kayak gue di kantor misalnya. Atau gue lagi memainkan peran sebagai seorang ayah sekarang. Sehingga gue harus shifting nih. Ya, cara ngomongnya, cara komunikasi, atau decision makingnya. Ada kayak gitu gak sih secara sadar kayak gitu? Gue bener-bener melakukan ngobrol sama dia tuh sama banget sama kayak di rumah. Ngobrolin bisnis sama, ngobrolin hal-hal lainnya juga sama. Jadi gue boundaries gue tuh kayak sedikit banget. Iya. Ya tapi bukan berarti gak menjaga profesionalitas ya. Iya. Kayak urusan tadi aja yang awal-awal kita bangun Karamika, itu gue profesional banget ke dia. Gue bilang gue pengen nyentuh target segini, baru gue minta saham. Seprofesional itu, gak main tiba-tiba bantu minta saham, enggak. Karena suami itu berhak gitu ya. Ya karena suami itu berhak minta, enggak gitu. Gue ngasih target, kalau misalkan kecapai, gue minta saham. Terus setuju gak berdua? Setuju, oke gas. Gitu. Tapi di satu sisi kayak obrolan gitu, misalnya kita lagi ngobrol sama CEO juga. CEO itu sebenarnya bukan co-foundernya gitu. Tapi kita nyantai banget sih ngobrolnya. Kita ngomongin, sometimes kita ya paling ya kita nggak ngomongin masalah keluarga di kantor, itu sih paling the real boundaries. Tapi yang lain tuh gue bener-bener santai banget sih. I see. Kalau dari dia? Menurut aku secara nggak sadar tuh Nasir berubah sih cara ngomongnya. Lebih kalau misalnya kita agak-agak beda pendapat nih pas di kantor, pas pulang ntar dia akan nyampaikan dengan cara lebih baik gitu loh. Jadi aku pun kadang suka gitu. Kadang kan kalau aku lebih aku tuh nganggap pegawai-pegawai awal Karamika tuh udah kayak adik sendiri kan. Jadi kadang kalau misalnya ada keputusan yang mungkin berpengaruh sama pola kerja mereka, jam kerja mereka, itu aku bakal lebih kayak keras. Enggak boleh kayak gitu kan. Mereka butuh libur, mereka butuh ini, butuh itu gitu kan. Cuma sampai rumah tuh aku baru akan lebih kayak mencoba untuk mendengarkan point of view Nasir, kenapa dia memilih keputusan seperti itu. Terus kayak baru kita mikir kayak, oh yaudah kita cari aja jalan tengahnya gimana gitu. Tapi biasanya kalau aku emang karena aku orangnya emosian, jadi udah meledak-ledak dulu tuh di kantor, lalu di rumah kita perbaiki ya bipolar komunikasi kita. Nah tapi itu long journey ya buat memperbaiki komunikasi itu gitu loh. Jadi emang harus dua-duanya harus sama-sama mau mencapai tahap yang lebih baik dalam hubungan ini. Ya. Jadi kalau cuma aku doang yang pengen berubah ngikutin maunya dia, atau dia doang yang pengen berubah ngikutin maunya aku, ya nggak bisa. Dua-duanya harus punya willingness, karena it takes two to tango kan. Harus ketemu di tengah lah ya. Iya benar. Waktu dia lagi marah-marah dan meluap-luap gitu, apa yang Nasir bilang ke? Enggak, gue diem. Dia nekuk muka aja dia. Gue gak bakalan debat sih depan pegawai. Kalau berdebat di rumah, karena itu udah masuk personal soalnya. Soalnya debatnya dapat profesional gitu kan. Tapi kalau debat personal gue langsung stop di situ. Oke, jadi kalian melihat di dalam bisnis decision makernya apakah ada satu pucuk yang akhirnya bisa dia decision making terakhir, atau tetap semuanya harus bertiga? It depends sama divisionnya. Kalau di marketing yang performance itu di gue. Cuma kalau di finance, of course di dia. Kalau strategik untuk long termnya bareng-bareng bertiga gitu ya. Semua harus setuju. Kalau voting bertiga 2 lawan 1 jalan.
Kalau biasanya untuk keperluan perkembangan perusahaan biasanya di Nasir sih akhirnya. I see. Di Nasir. Dan itu semua udah ya karena dia lebih dia lebih berpengalaman juga kan. Kalau aku kan di bagian finance aja, Putai di bagian desain aja. Jadi kita kayak sudah kita percayakan aja ke Nasir. Sometimes kalau desain juga kayak gue sama dia suka tapi Putai nggak suka. Tetap jalan. Tetap jalan. Enggak, yang penting Putai suka. Putai suka. Iya. Walaupun kita aduh gue gak suka lagi ini. Putai suka harus jalan. Karena mau gimana pun, mau sebagus apapun punya desainer lain, tetap aja selera Putai itu udah cocok banget sama Karamili. Karamili itu customernya Karamika, udah cocok banget. Selalu yang jadi best sellernya itu desainnya Putai. Itu by data tuh selalu. By data. Kalau kalau by visual kayak desainnya lebih bagus deh. Semua yang lebih bagus desain Putai ya. Gitu terus kita. Gitu terus. Kita sering kali kayak gitu. Benar ya. Udah sehati banget sama Karamili dianya. Nah, kalau pas di rumah, apakah jadinya tetap sama kayak gitu decision making? Oke. Lebih karena Nasir adalah quote unquote imam sehingga I follow him, atau tetap sefleksibel itu untuk ngobrol? Kita fleksibel banget sih ya Bi. Fleksibel banget sih. Karena kita sama-sama pengen tumbuh, sama-sama pengen jadi pribadi yang lebih baik, pengen punya kondisi yang selalu lebih baik dari hari kemarin. Jadi kita willing buat lebih terbuka aja ya Bi, menerima pendapat. Dan udah walaupun gak selama Koyos ya, tadi kita udah 5 tahun juga kan nikah gitu, terus ya dari situ kita udah bisa terus. Jadi value itu udah lama-lama jadi satu. Mindsetnya tuh lama-lama jadi satu. Kita benar-benar sama kayak Koyos, udah susah-susah bareng, senang-senang bareng. Kita udah pernah hujan-hujanan, bazar sampai atap bazarnya copot gara-gara puting beliung. Copot semua baju yang kita jual basah-basah, kitanya juga basah-basah. Pulang hujan-hujanan naik motor. Itu udah jadi satu sih lama-lama ya. Iya, lama-lama jadi kayak. Makanya gue berani ngasih rekening gue semuanya ke dia. Karena gue tahu dia udah gak sekonsumtif itu gitu loh. Dia udah pinter lah. Gitu loh. Belum sih. Belum ya. Wah. Bocor nih. Kalau gue boleh simpulkan, berarti dari obrolan ini sebenarnya pasangan di kehidupan, dalam relationship sama pasangan di profesional tuh sangat mungkin dengan catatan values-nya udah sejalan. Ya tadi kalau memutuskan apapun juga kalian jadinya bisa rundingkan dengan komunikasi yang bagus banget. Mungkin awalnya pasti ada konflik-konflik, tapi selama diberesin dengan komunikasi sampai lempar-lemparan piring dulu. Tadi I wanted to make that joke tapi malah salah. Piring dari lantai 2 aku lempar ke lantai 1 gara-gara aku marah sama dia. Apa yang terjadi waktu itu? Piringnya gak pecah lagi. Bagus itu enggak. Piring Karamika. Cuma chipping dikit saja. Tadi gue itu lagi gak di kantor. Di kantor gak ada. Enggak, kamu di kantor. Kamu di ruangan kamu kan. Nambahinnya kayaknya itu sebelum pakai paper deh. Mungkin pas setelah pakai paper. Iya, tapi benar. Karena di otak aku udah berkurang kan. Smooth banget ini, emang jago jualan cuma ya pengusaha ya. Aduh. Masuknya bagus ya. Bagus. I see. Kalau Yos gimana Yos? Mirip sih. Sebenarnya very very similar ya. Di mana me and my wife gitu ya, gue dan istri justru sangat merasa justru dengan adanya paper ini jadi excitement kita berdua bareng. We are building something together, almost kayak anak kita sendiri gitu ya. Dan dia pun merasa kalau seandainya company-nya dijual atau bagaimana, itu juga loss-nya itu beneran feel personal gitu ya. So I think it's really important kalau mungkin ditarik garisnya, memilih pasangan yang tepat dan menyesuaikan dengan tepat itu is very very important. Walaupun dalam hal ini mungkin nggak bisa tarik garis lurus antara coba-coba things di bisnis dengan coba-coba di relationship ya. Mungkin sedikit beda gitu kan. Kalau di bisnis kan kita rapid iteration gitu ya. Kalau di sini mungkin rapid iterationnya rada beda. Cuman I can share one story di mana I've seen a lot of startup founder. Kita sebagai founder itu kan is very lonely ya. Mungkin bukan startup doang, termasuk teman-teman juga pasti tahu. Founder is a lonely journey. Gak banyak orang understand dan pernah di posisi itu gitu ya. Sehingga even internal di company maupun eksternal orang kadang ngomong segala macam. Lu mestinya gini aja. Lu mestinya gitu aja, kayak nonton bola ya, kita lebih jago daripada yang main bola. Lu mestinya begini, mestinya begitu gitu kan. Di internally pun kadang-kadang gak gampang orang relate. Kenapa kita make certain decision, how hard it is to decide A atau B gitu ya. Dan punya
support circle yang strong di situ is actually very important. Bahkan I think distinguish kenapa kita jadi bisa fundraising bagus 2 kali di the hardest time to do fundraising tahun 2022 sama 2024 barusan ini. Bukan cuman kita sendiri seneng ya, investor pun semua kaget. Kok kalian bisa? Nah, kalau kita tarik lebih jauh urutannya kenapa kita bisa weather, kenapa gue bisa weather through that proses, kenapa bisa tahan ditolak 60-70 investor, terus kenapa bisa tahan gak ada duit masih go through dan sebagainya ya, because of my support system. With all the pressure ya. Karena kalau di sisi lain, gue punya temen founder banyak cerita yang akhirnya kadang sampai depresi, stres karena ketekan investor, tahu runway-nya lagi mepet. Tapi pas gue tanya, kok lu bisa sampai sedip itu sih? Maksudnya masuk, padahal orangnya is very ceria ya. Kalau kita boleh bilang orangnya oke, ceria, is a good founder juga, bukan mau yang mau nipu dan sebagainya. Ironis dia nggak punya support system internal yang bagus sih. Aku setuju banget sih itu. Jadi dia merasa kayak, gue ngadepin everything sendiri, sama investor ya diomelin, sama even co-founder kadang juga nggak selalu semua bisa dapat gitu ya, sense-nya beda, sama karyawan ya nggak mungkin dong bisa ceritain ditolak investor nih, kan nggak bisa dong, kita harus bagi communication-nya bagaimana. So I think it's highly important sih, highly important. Benar itu mungkin bisa menjawab juga sama pertanyaan Ko Ruby tadi yang kayak jadi ibu nih kok masih bisa sih bagi waktu itu karena support systemku juga bagus sih. Nasir nggak susah dimintain buat gantian jaga anak, nemenin anak-anak, kayak dia juga nyediain, dia willing untuk spend nanny buat anak-anakku gitu loh. Jadi support system itu penting banget sih. Jadi learningnya sebenarnya cari pasangan yang inter dan saling memahami dan punya core value yang sama. Iya, itu privilege gue sih. Habis ini kita episode berikutnya adalah cara menemukan jodoh yang tepat. Gimana mempraktekkan 3 itu dalam hidupnya. Mungkin salah satu tesnya ya kalau gue bisa lihat adalah kalian berdua punya pasangan yang udah pernah ngelewati masa sulit bareng. Mungkin itu satu yang perlu dijalanin bersama ya. Baik di masa pacaran sih kalau bisa. Kalau gue waktu itu, kan waktu mulai usaha tuh gak jelas banget ya gue waktu itu kan. Kita kayak, kita gak punya background pengusaha sama sekali. Gue S2, nunggu banget S2, nganggur kan. Ya gue coba-coba lah bisnis. Yang gue tahu aja yang bisnis apa ya, jualan ya. Oh jualan di bazar, oke lah makanya kita coba bazar. Nah waktu itu bazar gue temenin sama istri. Itu kayak udah bikin persiapan dari subuh, siapin stok segala macam. Ternyata gak laku sama sekali. Gue sad banget dong ya kan. Tapi dia kayak happy gitu loh. Kayak malah muter-muter ketawa-tawa. Ngobrol sama tenan lain. Nah tapi waktu itu ada hope karena tenan sebelah kita. Dia cerita. Dia bazar itu bisa dapat 2 hari. Income 40 juta. Gue bingung dong. Gue kerja aja. Kapan tuh gue bisa dapat income 40 juta sebulan gitu kan. Gue harus kerja di offsite atau di offshore gitu. Mungkin dapat segitu. Bukan geologi soalnya kan. Terus yaudah itu yang bikin kita jadi kayak oke kita terusin deh bazar coba-coba. Ya akhirnya pas coba-coba itu gagalnya banyak banget ya. Kayak pas nyoba berikutnya kita kena scam bazar. Jadi bilangnya ntar ada Ahok datang. Ternyata gak datang. Even tendanya gak disiapin. Oh wow. Ya kan. Terus bazar lagi angin badai. Roboh stoknya hancur habis semua. Bazar lagi kebanjiran. Kita tuh kayak. Dan ada time kayak yang nemenin semua itu dia gitu dari subuh persiapan itu capek banget sampai dia tuh kayak tidur di bazar. Nah itu cara gue ngetes whether ini the right partner apa enggak. Menarik itu hardest time kan. In a way diajak bikin bisnis bareng itu kan pasti susah gitu ya. Susah. Bisa ngerasain kayaknya itu kalau cewek lain ngeliat diri gue tuh gak jelas banget sih kok itu. Gue juga bingung kenapa dia mau. Kenapa dia percaya banget gitu. Gue juga bingung. Kalau dari sisi aku mungkin sebenarnya aku bingung kemarin waktu disuruh ngelis low point di bisnis karena kayaknya as long as aku bareng the right person, the right support system, gak berasa sih waktu ngelewatin low-nya itu. Waktu dicari-cari aja baru berasa, oh kayaknya waktu ini ya itu low deh kayaknya. Itu masuknya kayaknya low deh karena waktu aku jalan sih ya fun aja sih. Kalau aku set sih yang masih di bazar sih. Aku gak sih. Coba berarti itu emang baseline-nya happy go lucky aja ya. Gue cuma punya 3 juta gitu. 3 juta hilang semua gara-gara kebanjiran stoknya. Udah gak layak jual gimana tuh. Seneng banget tuh. Iya aku punya 4 teman baru sebelah gitu ya. Kan happy dengerin orang lain wah
bisa dapat segini, aku udah punya toko 2 di sini. Jadi kan kita kayak wah ternyata kita bisa nih, ada harapan gitu. Tapi perlu loh. Perlu. My wife juga a little bit more like dia ya. Kadang kalau kita mungkin gue lebih mirip Nasir ya. Kadang mikirnya waduh ini kita hilang segini, gimana harus recoup baliknya, mikirin apa costnya dan sebagainya gitu-gitu kan. Tapi my wife itu it's much more optimistic in that way as well. Dia juga orangnya hustler gitu ya, mirip-mirip dia gini, kayak mikir ya udahlah masa kita nggak bisa push lagi, bisa lah kita pasti bisa lah, hajar aja lah, push aja malah. Dia waktu itu paling pede, nggak kita fundraising lagi, kita put the house kalau perlu kita gas. Istri yang ngomong begitu loh, bukan kita directly langsung ngomong begitu. Itu something yang ya mirip-mirip dia, mungkin dia merasa wah kayaknya bisa deh pasti milih hajar ini. Aku juga kayak gitu sih, kayaknya total kerugian kita di bisnis itu adalah jumlah nominal uang yang nggak pernah ada di rekening kita deh. Karena aku udah kayak selalu percaya Nasir, ini semua mau diputer ya nggak apa-apa, puter aja, habisin. Banyak dihilangnya. Tapi nggak apa-apa kalau nggak kayak gitu kan nggak grow juga kita. Nggak tahu sih itu yang bener salah itu nggak tahu. Iya. Wow, thank you banget Yos. Gimana bakal bisnis apa sama istri ini? Ini kalau gue cerita sedikit ya, kalau sama istri ya. Jadi gue udah punya bisnis lumayan lama, dan menurut gue agak janggal kalau tiba-tiba masuk di tengah. Dan menurut gue istri itu sudah punya karir yang bagus banget secara profesional. Ya, jadi dan gue tahu banget kalau dia masuk ke bisnis gue bahkan nggak bisa afford untuk bayar dia. Gitu. Karena gini, skillnya mungkin ada yang transferable, tapi nggak semuanya bisa kepake, sehingga kesian dia juga. Dia mungkin nggak akan menemukan joy-nya kayak dia gitu yang ngerjain kayak, gue emang seneng matematika, this is my finance, gitu kan, gitu. Nah kebetulan role-nya tuh nggak ada di gue, gitu. Jadi mungkin di situ yang belum berjodohnya ya, gitu. Tapi hal-hal yang kita sering coba tes bareng adalah kayak misalkan kita tuh suka masak, gitu. Jadi pas pandemi itu kita bisa setiap hari masak sendiri, gitu. Terus habis selesai masak, terus kita kirim-kirimin ke orang-orang, kita ngeliat responnya gimana. Salah satu yang akhirnya jadi repeat order waktu itu adalah kita bikin Japanese curry. Gitu, temuin resep sendiri. Terus kita sempat pikir apa kita jualan ini ya, gitu. Tapi ya pandeminya cepat berlalu. Kalau nggak mungkin kita udah punya restoran Jepang gitu ya. Tapi mungkin tas saya seperti itu yang bisa ngelihat bahwa oh ternyata kita bisa kok kerjasama. Cuman yang tadi kuncinya adalah punya satu goal yang sama menurut gua, dan values yang sama di situ, sehingga pas ngerjain ya feels like we are in this together gitu, untuk satu goal yang bareng-bareng gitu. So thank you banget Yos. Thank you banget ya Nasir udah mau share hari ini. Kalau kalian dapat sesuatu dari episode ini teman-teman, tulis di kolom komen atau kalian bisa ramein di Instagram. Jangan thank you ke gue aja, tapi thank you ke teman-teman ini semua. Kalau mau di-tag bisa di-tag kemana di Instagram? Ke Karamika boleh. Karamika tuh CARRA. Nanti ditambahin aja nih. Itu kalau Yos gimana? Oh iya boleh ke Paper Indonesia. Paper Indonesia itu selalu kita juga always dengerin komen-komennya user, always look at it. Bahkan mungkin dulu kan kalau Paper waktu zamannya 2022, nomor WhatsApp yang di Paper itu beneran my personal number ya. Oh wow. We pay attention bener-bener ke teman-teman user itu ngomong apa yang bisa kita improve. Itu bener banget sih, gak gimmick. Value di kita sih. Kayak aku cuma ngomong ke Mbak Lara, Mbak tapi susah nih kita gak bisa klik send invoice secara bersamaan 2 orang sekarang udah bisa. Kita nggak minta, kita cuma ngasih tahu kita susah dim begini, tiba-tiba seminggu kemudian bisa ya Via. Keren sih Paper, cepet banget. Thank you. Wow. That's satisfying juga dengarnya sih. Jadi selama menjadi CS udah berapa banyak yang maki-maki? Banyak bro. Jadi sebenarnya udah biasa. Kita jadi biasa, jadi punya apa ya? Mungkin orang bilang kadang-kadang empathy for sure, itu sih given ya. Cuman kedua juga kita punya humbleness tertentu, mau fundraising berapa puluh juta US pun buat kita kita udah pernah ngerasain tuh dimaki-maki customer bilang oh maaf kak, sorry kak ini pasti kita perbaikin. itu sering ngomong. Bahkan sampai sekarang kemarin baru di message salah satu customer, dia udah pakai kita dari 2017. Dia juga udah baru oh ternyata bapak ini co-foundernya Paper tau gini ngomong gitu kan ya. Ya gak apa kita bilang just call me the customer success of Paper lah gitu kan ya. Tapi pernah dimarah-marahin karena dianggap duitnya kok misalnya nyangkut atau mungkin apa, dibilang kalian ini bego banget sih ngomongnya
sistem pembayaran kok duit bisa nyangkut ya. Memang itu happen kan. Di bank aja happen dan sebagainya. Tapi kita bilang maaf Kak, kita pasti improve gitu-gitu. Jadi kita always punya this apa ya, underdog mentality kali ya. Sebenarnya untuk selalu kalau ada apa-apa ya, let's make sure we can do better. Bukan tiba-tiba kita mikir kita udah di atas angin dan sebagainya. No lah. That's not the point. Itu kepake banget tuh jadi CS. Kemampuan untuk minta maaf walaupun kita tahu kadang bukan kita yang salah. Ada amin suami-suami? Sangat relate. Terima kasih kalau kita teman-teman semua untuk sharing-sharingnya hari ini.